Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya dalam perjalanan dari Puncak menuju ke Tamiang Layang. Nah kawan-kawan, hari ini saya akan mengambil jalur tidak lewat jalan seperti biasanya di jalan negara. Ini posisi saya di Desa Patung. Tetapi hari ini saya akan mencoba masuk dari Desa Patung ke arah Hayaping lewat Kalamus nanti. Nah ini bisa kawan-kawan lihat ada papan penunjuknya di depan. Kita akan coba menyusuri jalur itu sekalian motovlog, karena memang jaraknya juga hampir sama walaupun kita tidak tahu kondisi jalannya seperti apa di sana. Tapi kita akan lihat seperti apa suasananya jalur dari Patung kemudian masuk ke arah Kalamus sampai di Hayaping. Oke kawan-kawan, ikuti motovlog saya hari ini. Yuk yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan. Kita mulai dari sini. Nanti di sebelah depan itu kita akan belok ke kiri. Ini dia jalannya di depan. Kita akan belok ke kiri di sini menuju ke arah Kalamus. Iya, ini adalah salah satu jalur alternatif saya kalau saya mau ke arah Tamiang Layang. Dulu pernah beberapa kali saya lewat sini, jaraknya hampir sama sebenarnya. Cuman di sini katanya sekarang jalannya agak sedikit tidak nyaman, tapi kita lihat nanti. Kalau menurut saya sangat nyaman karena di sini lebih sejuk karena banyak sekali pepohonan. Oke, ini masih wilayah Desa Patung. Kita lanjutkan terus kawan-kawan. Dulu saya sering sekali ke sini pada saat sering diajak camping sama kawan-kawan saya ke arah atas, karena di bagian dalam dari jalur ini kawan-kawan ada banyak sekali tempat-tempat yang bagus untuk camping. Ada air terjun, ada pegunungan. Ini tembus ke arah pegunungan Kasali juga. Oke, jalurnya cukup sejuk kawan-kawan. Sampai di sini jalannya juga cukup baik, masih beraspal. Walaupun memang di sini jalanannya sedikit turun naik, ada beberapa tanjakan yang cukup tinggi dan juga ada banyak sekali turunan yang nanti akan kita lewati. Iya, inilah suasana jalannya kawan-kawan. Posisi kita sekarang masih dari bagian Desa Patung. Wow, tikungan yang cukup tajam. Iya, di depan kita juga masih ada rumah, ada ladang. Nah ini dia ladang di sebelah kiri kita, dan itu hampir panen. Oke, perumahan juga masih jarang di sini. Beberapa meter baru mungkin kita bertemu rumah, agak jauh jaraknya. Wow, jalannya kawan-kawan. Iya, ternyata di sini jalannya sudah mulai tidak terlalu nyaman. Kalau untuk motor masih nyaman lah untuk lewat. Oke, kita sudah memasuki suatu desa. Saya tidak tahu nama desa apa ini. Gang Turanpuan, Desa Patung. Oke, ini masih masuk Desa Patung. Masih bagian dari Desa Patung ternyata. Wow, ada banyak sekali rumah-rumah di atas. Oke,
Ternyata kita masih berada di bagian dari Desa Patung. Kita lanjutkan terus. Di sini ada jalur yang biasanya kami lewati kalau ke gunung ke arah sebelah kiri, lewat jalur perusahaan. Nah, ini dia jalurnya kawan-kawan. Oke, kita lurus saja. Nah, ini ke arah pegunungan Kasali di sebelah sana. Kita lurus saja di sini. Jadi beginilah kawan-kawan suasananya di bagian dari Kabupaten Barito Timur. Mudah-mudahan jalan ini akan segera diperbaiki kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat. Oke, bisa kawan-kawan lihat tadi seperti apa suasana jalannya. Memang cukup tidak nyaman untuk dilewati, walaupun memang ada beberapa bagian saja, tetapi terasa sangat mengganggu. Nah, ini dia kawan-kawan. Ada banyak sekali jalur-jalur yang berlubang. Oke, selamat datang di Desa Pangkan. Kita sudah masuk ke wilayah Desa Pangkan. Oke kawan-kawan, ini dia adalah bagian dari Desa Pangkan. Kita sudah berada di wilayah Desa Pangkan yang juga ada di Kabupaten Barito Timur. Saya baru kali ini bikin motovlog di jalur ini kawan-kawan. Jalanannya cukup sejuk untuk dilalui. Wow, sudah melihat beberapa perumahan di depan kita. Oke, ini adalah sepertinya sudah hampir di pusat desanya. Amsimas. Ini adalah gerejanya. Oke. Ada masjid juga. Oke kawan-kawan, rumah-rumah cukup bagus di sini. Fasilitas umumnya juga banyak. Ada balai basarahnya kita lewati tadi. Ada gereja, ada masjid juga. Inilah suasana dari Desa Pangkan. Ini dia di depan kita nih ada gereja nih. Di depannya ada SD Negeri Pangkan. Oke, ternyata Pangkan ini masuk ke Kecamatan Paku. Wow. Desa Pangkan. Pangkan ini masuk ke Kecamatan Paku. Dengan ibu kotanya di Tampak, Desa Tampak. Ini ada rumah yang cukup baik sekali, desain-desain jadul dulu. Ada pertasop juga di sini. Oke, cukup padat sekali juga perumahan di sini kawan-kawan.
ternyata jalanannya sangat parah sekali kerusakannya di sini kawan-kawan. Semoga pemerintah bisa melihat ini dan memperbaikinya. Wow. Pembibitan tanaman kakao. Oke, ada lokasi pembibitan tanaman kakao Gereja Katolik Santa Maria. Ada Gereja Katolik Santa Maria dan para jemaat, mungkin kalau saya mudah-mudahan nggak salah, sedang gotong royong tadi kita lihat. Oke, kita lanjutkan terus kawan-kawan menyusuri sepanjang jalan menuju ke arah Hayaping. Ada banyak kelapa sawit di sini ternyata. Wow. Iya, kita berada di ruas jalan yang nyaman untuk dilalui sekarang. Tetapi sayang sekali juga kawan-kawan, tanaman-tanaman ini sudah hampir menutupi bahu jalan. Oke, masih di Desa Pangkan, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur. Semerbak bau buah cempedak. Ternyata musim buah belum habis kawan-kawan. Ada banyak sekali rumah-rumah yang masih berada di depan. Kawan-kawan, menyenangkan sekali bagi saya untuk bisa berkeliling seperti ini, melihat suasana di beberapa tempat, suasana yang asri, yang adem, kemudian juga keadaannya kayak tadi kita melihat beberapa ruas jalan di belakang kita dalam keadaan rusak, dan sekarang kita berada di jalur yang jalannya cukup baik. Sehingga kawan-kawan juga bisa melihat seperti apa kondisi di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Barito Timur ini. Banyak sekali rumah-rumah yang sangat bagus di sini kawan-kawan. Di bagian dalam dari Kecamatan Paku ada tower juga di sini. Saya tidak tahu apakah ini Telkomsel atau Indosat. Jadi jalur komunikasi juga sudah lumayan lancar lah di sini. Kalau melihat penghidupan sebagian masyarakat di sini bertani, nah ini ya kawan-kawan, padi gunung sudah siap panen padi gunungnya. Kemudian ada banyak juga yang bekerja di sawit, kemudian juga banyak yang kerja di tambang di sini.
karena memang lokasi di sekitar sini agak dekat dengan beberapa lokasi pertambangan. Dan banyak juga yang menjadi ASN, menjadi aparatur pemerintahan. Wow. Kemudian juga banyak sekali yang menggantungkan hidupnya dengan menyadap karet. Karena di sini masih banyak sekali kebun-kebun karet. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan terus menyusuri sepanjang jalan ini menuju ke arah Desa Hayaping. Wow, kita sudah menemukan lagi beberapa jalanan yang berlubang. Oke, ternyata kita sudah berada di Desa Kalamus. Ada 3 makam yang berjejer di sini tadi. Oh, bukan 3, ini ada Protestan, ada Katolik, ada Muslim, ada Kaharingan. Ternyata mereka dijadikan satu tempat pemakaman di Desa Kalamus. Ini adalah Gereja Katolik Santo Lukas Kalamus. Oke kawan-kawan, ternyata tidak terasa kita sudah masuk ke wilayah Desa Kalamus. Saya tidak tahu tadi karena tidak ada penunjuk arahnya, tidak ada penunjuk batas desanya. Jadi inilah kawan-kawan suasana di Desa Kalamus, dan kontur geografisnya di sini juga berbukit-bukit. Ada beberapa rumah yang ada di bagian bawah, kemudian ada yang agak ke atas bukit. Oke, ini adalah Desa Kalamus. Wow, ini adalah kantor desanya. Jadi Kalamus ini juga masuk ke Kecamatan Paku. Ini beberapa fasilitas umumnya. Ini Gereja Betel. Kita juga melewati tadi ada musola. Ini Gereja Gerariu. Oke kawan-kawan, ini SDN Kalamus. Nah ini sekolah dasar. Ada beberapa rumah yang masih menggunakan desain-desain tahun di atas tahun di atas 40-an, lumayan unik. Kemudian ada Polindes. Oh, ada rumah yang juga sangat indah, cukup besar. Suasana di desa ini juga cukup nyaman, cukup asri, sejuk. Hanya saja beberapa ruas jalan yang berlubang yang cukup mengganggu. Oke, kita sudah meninggalkan beberapa tempat yang cukup padat di Desa Kalamus. Walaupun kita memang masih berada di jalur di Desa Kalamus. Setelah ini kita akan memasuki ke desa lain lagi nanti. Kita akan lihat desa apakah itu. Saya tidak hafal. Tapi dengan rekaman video ini kita akan melihat desa-desa yang kita lewati dari Desa Patung sampai ke arah Desa Hayaping.
Kita tadi baru melewati Masjid Ainul Yakin di Desa Kalamus. Jadi di sini sepertinya masih banyak sekali penganut agama Hindu Keharingan. Ini di depan juga ada yang meninggal dunia, sepertinya ada benderanya. Oke, ada jembatan yang cukup baik. Kita melintasi jembatan ini, ada sungai di bawah dengan air yang sangat jernih. Selamat datang di Desa Pakubeto. Oke kawan-kawan, kita sekarang sampai di Desa Pakubeto. Di Desa Pakubeto ini saya pernah ke sini, dan kalau tidak salah ada satu tempat yang kemarin pernah saya vlog, yaitu liang apa jantu itu namanya, ada di sini. Oke, ini adalah Desa Pakubeto. Bangun di sini dan semuanya bagus-bagus. Nah, ini ada gereja di depan kita kawan-kawan. Gereja Ruhui Rahayu Desa Pakubeto. Nah, di belakang sini rasanya kemarin kawan-kawan, Desa Pakubeto, Kecamatan Paku. Kita naik ke atas jembatan. Oh, ini fasilitas umumnya kawan-kawan. Ini kantor Desa Pakubeto, Kecamatan Paku. Kantor yang sangat megah. Nah, di belakang gereja ini yang saya datangi dulu ada liang yang cukup bagus. Gereja GSJA, di belakangnya itu ada liang yang cukup menarik.
Liang Tumpajantu atau Tumpajantu kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan terus. Masih berada di Desa Paku Beto, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke arah Desa Hayapi. Oke. Ini ada SDN Paku Beto, fasilitas umum, sekolah yang cukup baik, yang sangat permanen. Iya kawan-kawan, beberapa ruas jalan di sini kalau menggunakan mobil yang agak pendek itu bisa santuk. Apa bahasa Indonesianya santuk? Oke. Banyak sekali jalur-jalur jalan yang tidak terlalu nyaman untuk dilewati di sini. Oke, ini ada makam. Nah ini kawan-kawan, ada makam Matias Gaung namanya. Oke, ada di Desa Paku Beto. Ada beberapa makam tua di sini. Cukup melelahkan melewati beberapa jalur jalan yang tidak begitu nyaman. Dan sekarang kita sudah sampai di perbatasan dari Desa Paku Beto. Ini dia batasnya. Selamat jalan dari Desa Paku Beto. Dan saya tidak tahu di depan kita ini adalah desa apa. Nanti kita akan cari tahu. Akhirnya menemukan jalan yang cukup nyaman. Kita akan cari tahu nama desa yang ada di depan kita ini setelah meninggalkan Desa Paku Beto di belakang. Desa yang cukup maju sebenarnya, Desa Paku Beto yang di belakang tadi kawan-kawan. Rumah-rumah banyak sekali yang bagus dan permanen di situ. Biwan. Kita berada di Desa Biwan, kawan-kawan. Desa yang juga sangat asri, sangat nyaman.
Oh, dan ada jalur sutet di depan. Oke. Sejuk sekali kawan-kawan karena tadi malam sepertinya baru selesai hujan. Ada banyak sekali air-air yang menggenang di Desa Biwan ini. Oke kawan-kawan, Desa Biwan ini sudah masuk ke Kecamatan Awang. Kecamatan Awang itu ibu kotanya Hayaping yang nanti akan kita datangi di depan kita. Wow. Selamat datang di Desa Hayaping. Oke, sekarang kita sampai di Hayaping kawan-kawan. Kita singgah dulu sebentar. Oke, karena kita sudah sampai di Desa Hayaping, saya akan cukupkan motovlog saya dari Patung sampai ke Hayaping sampai di sini, dan saya akan lanjutkan lagi untuk bikin vlog di Desa Hayaping. Terima kasih kawan-kawan telah bersama saya. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya dari batas Desa Hayaping dengan Desa Biwan. Saya Abdul Ghafur Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.